Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal mali wasilatan min wasailil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi kana hammatul akhiratuhu la darajal hadirah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Dewan Juri yang senyumnya indah bagai mentari pagi, yang insya Allah akan bertemu jikalau saya masuk final nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada para panitia beserta para pembimbing sekaligus rekan-rekan seperjuangan saya yang insya Allah diberkahi dalam setiap perjalanannya. Kita hidup di atas bumi kurang lebih selama 60 tahun, betul? Hidup di dalam bumi atau di alam kubur bisa sampai ribuan tahun lamanya, bahkan bisa sampai hari kiamat nanti. Tapi mengapa kita selalu memperindah rumah yang berada di atas bumi yang kita huni hanya ribuan tahun saja? Tapi mengapa kita tidak memperindah rumah kita yang berada di dalam bumi yang kita huni sampai ribuan tahun lamanya, bahkan bisa sampai hari kiamat nanti? Dengan cara menabung sedikit demi sedikit perbuatan soleh dan amal kebaikan. Maka dari itu, marilah sama-sama kita panjatkan segala puja serta puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Suci. Salawat teriring salam dan salam yang diiringi salawat tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kiamat nanti kita diaku umat dan diberi syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan siraman rohani yang bertema remaja dan peradaban. Sebelum masuk ke isi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rona Agung Mahmudah. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Darul Falah. Ilmu dan adab bagaikan tiang tanpa atap, bagaikan lampu tanpa listrik, bagaikan laut tanpa ombak, dan bagaikan manusia tanpa pedoman. Pemuda tanpa ilmu dan adab bagaikan tiang tanpa atap. Kita tidak bisa memisahkan salah satu pihak. Seperti Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Kita sebagai santri dan generasi muda Islami harus bisa menjadi uswah untuk para remaja dan kalangan masyarakat di luar sana, hingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini menunjukkan betapa besar potensi para remaja dan pemuda bagi bangsa dan negerinya. Bahwasannya maju mundurnya bangsa itu tergantung bagi para pemudanya. Lihatlah pemuda zaman sekarang, pemuda yang hanya memikirkan tampilan luar sehingga lupa dengan tampilan hati. Sehingga yang kurang mampu merasa minder dan terkucilkan, yang mampu merasa gengsi, dan yang rupanya VIP jadi kurang percaya diri. Karena apa? Karena terlalu sibuk memikirkan tampilan luar. Kadang suka maksa-maksa sama orang tua minta dibelikan gadget, kendaraan mewah, handphone canggih. Namun ketika sudah dibelikan sama orang tua dengan susah payah, keringat sampai ke bujur-bujur, malah si anak teh kurang bersyukur. Karena apa? Karena masih terlalu memikirkan tampilan luar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya pemuda tersebut memakai jurus 5CU. Apa sih 5CU itu? Yang pertama, cuman nemu. Yang kedua, cuman nyewa. Yang ketiga, cuman ngegade. Yang keempat, cuman minjem. Dan yang kelima, cuman ngutang. Ingat, jangan mudah gengsi dan terpanas-panasi dengan kebahagiaan tampilan luar. Karena itu hanyalah jinnatul hayatud dunya. Hanyalah kebahagiaan perhiasan hidup di dunia yang semata, yang hanya membuat terlena tak ada ujungnya. Nauzubillahimin zalik. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
innahum fitnatun aminu birabbihum wazidnahum huda. Yang artinya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Iman juga bisa diibaratkan kita sedang berada di tempat yang gelap. Bayangkan saja ketika kita sedang berada di tempat gelap, bagaimana kita ingin berjalan, yang ada ge keselandung betul, yang ada ge kesasar betul, bisa-bisa menyampe nabrak. Hal itu juga diibaratkan dengan hati. Hati ini bentuknya kecil, tapi apabila kita berikan hati kita ke tempat yang baik, maka kehidupan kita pun bakalan baik. Dan apabila kita berikan hati kita ke tempat yang rusak, maka kehidupan kita pun bakalan rusak. Maka itu dinamakan dengan hati. Wa inna fil jasadu mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu al ulah ya qalbu. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, para pemuda, para remaja harapan bangsa, jangan biarkan hati kita gelap, karena kalau sudah begitu, hidup kita bakalan tersesat. Kalau kita sudah tersesat, maka kita akan dilaknat gara-gara sering berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita buatkan lampu di dalam hati kita, agar hati kita menjadi terang. Kalau hati kita sudah terang, maka akan timbul kebaikan dan amal soleh di dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita tidak akan tersesat, jauh dari perbuatan maksiat, dan insya Allah kita tidak akan dilaknat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, remaja seharusnya berkarya dan jadi santri, jangan sampai lupa diri. Apalagi kita seorang remaja, jiwa seorang remaja bagaikan batu, hati remaja pun mudah layu. Tanpa iman dan takwa tak akan ada yang menyatu, gampang menuruti hawa nafsu, setan datang menggoda dan merayu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim wal akhiral kalami islah la uridu ilal islah ilan nuril ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.